Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Dika duduk di atas bongkah batu besar di tepi hutan, menatap lurus ke depan pada hamparan pepohonan yang menjulang tinggi dan hitam dalam siluet senja yang merayap. Angin yang dingin berembus perlahan, membelai wajahnya yang murung, seolah-olah mencoba menyentuh luka yang tersembunyi jauh di balik sorot matanya yang kosong. Hutan ini, tempat yang begitu sunyi namun penuh bisikan tak kasat mata, adalah satu-satunya ruang di mana ia merasa benar-benar diterima. Tidak ada suara manusia yang menghakimi. Tidak ada tatapan penuh kasihan yang menusuk seperti belati. Hanya suara dedaunan yang berbisik lirih dan ranting-ranting yang berderak di hempas angin, seperti langkah kaki yang tak terlihat. Sejak kecil Dika terbiasa dengan kesunyian yang menggigit. Ia tumbuh di desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Namun, bahkan dalam kehangatan kampung halamannya, ia merasa seperti roh yang terasing. Setiap orang tampak punya tujuan, punya seseorang untuk berbagi kisah. Tapi Dika, ia hanyalah bayangan yang tak pernah benar-benar hadir. Dalam hidupnya, ia telah mencoba menjalin banyak hubungan, penuh harap, penuh rasa, buta akan hasil. Ia menunggu seseorang yang bisa mengisi kehampaan yang menganga dalam dadanya. Namun setiap kisah yang ia rajut selalu hancur, seperti benang-benang kusut yang putus di tengah jalan. Entah karena tak sejalan, entah karena hatinya yang terlalu rapuh untuk menahan luka demi luka yang datang tanpa permisi. Kekecewaan demi kekecewaan itu menggerogoti dirinya, mengikis perlahan, menyeretnya ke dalam jurang kesendirian yang dingin dan gelap. Dulu ia sering bertanya, dengan suara yang hampir putus asa, apa yang salah dalam dirinya, apa yang membuatnya sukar dipahami, apa yang membuat semua orang memilih untuk menjauh. Tapi kini ia lelah. Lelah mencari jawaban, lelah berharap. Mungkin memang begini takdirnya, berjalan sendirian, menatap keindahan dunia tanpa bisa membaginya dengan siapapun. Ia bangkit perlahan dari duduknya, kakinya menendang kerikil-kerikil kecil yang memantul pelan di antara akar pohon yang menjalar bagai tangan-tangan mati. Ia melangkah lebih dalam ke hutan, di mana kegelapan mulai menggulung, seperti kabut yang menelan cahaya terakhir. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu, seperti bayangan masa lalu, yang menariknya ke belakang, mengingatkannya pada luka-luka lama yang belum sempat sembuh, yang mungkin tak akan pernah sembuh. Ia berhenti di bawah sebuah pohon besar yang menjulang seakan ingin menelan langit. Tangannya menyentuh batang yang kasar, penuh guratan usia, dan dalam keheningan yang menggantung di antara desiran angin, ia mulai berbicara. Bukan kepada siapa-siapa, hanya kepada dirinya sendiri. Atau mungkin kepada hutan yang sejak dulu menjadi saksi bisu bagi segala kesepiannya. Kenapa semua harus terasa begini? Bisiknya lirih, nyaris lenyap di telan senja. Aku hanya ingin seseorang yang mengerti, seseorang yang tidak pergi. Angin kembali berdesir, menjawab dalam bisikan yang dingin dan halus, membelai tubuhnya seperti tangan lembut namun tak bernyawa. Hutan ini memang tak pernah berbicara, tapi di dalamnya Dika menemukan sesuatu yang lebih nyata dari apapun yang pernah ia rasakan. Ketenangan yang menghantui, namun juga menghibur. Di sini, ia tak harus menjadi siapa-siapa. Ia bisa menangis tanpa takut. Ia bisa hancur tanpa perlu menjelaskan. Langit meredup, gelap mulai menjalar seperti tinta tumpah, menyusup ke setiap celah di antara daun dan batang pohon. Tapi Dika tidak bergerak. Ia tetap berdiri di sana, membiarkan kesedihan menyelimutinya, membiarkan dirinya larut dalam kesunyian yang pekat dan dingin. Mungkin di tempat ini, di bawah naungan pepohonan yang tak pernah bersuara, ia akhirnya bisa menemukan kedamaian, atau mungkin penyerah dalam pelukan gelap yang selama ini memanggilnya. Malam itu, bulan menggantung tinggi di langit, memancarkan sinar pucat yang tampak seperti tatapan dingin dari langit yang sepi. Cahaya itu menyusup di sela-sela dedaunan hutan, menari-nari di tanah basah yang menghitam. Dika berjalan perlahan di jalan setapak yang telah ia kenal sejak lama.
jalur yang biasa ia lewati saat pikirannya dipenuhi kegelisahan. Udara malam menggigit kulitnya, membawa aroma tanah yang baru saja disentuh hujan. Setelah hujan mengguyur sore tadi, Dika menengadah menatap langit yang kini gelap, dihiasi titik-titik bintang yang berserakan seperti mata-mata kecil yang mengintip dari balik awan. Hening menyelimuti malam, hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar lirih, menyusup ke sela-sela pohon dan semak seperti bisikan rahasia yang tidak ditujukan untuk telinga manusia. Seperti malam-malam sebelumnya, hutan ini tetap menjadi satu-satunya tempat yang terasa memahami dirinya, tempat yang tak menuntut, tak bertanya, hanya menerima, satu-satunya pelarian dari dunia yang perlahan menjadi asing dan dingin. Namun malam ini ada sesuatu yang berbeda. Saat ia melewati tikungan kecil di pinggir hutan, langkahnya terhenti begitu saja. Di sana, di bawah pohon beringin besar yang menjulang mangker dengan akar menjulur seperti tangan-tangan tua, berdiri seorang wanita. Dika mengerutkan kening. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang yang tampak berkilauan samar di bawah sinar bulan. Rambutnya yang hitam legam tergerai panjang, nyaris menyentuh tanah. Ia berdiri diam, tenang, namun tidak seperti seseorang yang tersesat. Tidak seperti seseorang yang takut. Ia berdiri seolah tengah menunggu sesuatu. Jantung Dika berdetak lebih cepat, dorongan naluri yang belum ia mengerti mulai menggeliat. Tidak ada perempuan dari desa yang berani keluar malam, apalagi mendekati hutan yang sudah lama dikenal sebagai tempat angker, tempat yang katanya menyimpan sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Perlahan, seperti melanggar nalarnya sendiri, Dika melangkah mendekat. Wanita itu mengangkat wajahnya. Matanya tajam, menembus gelap malam dan langsung menatap Dika, seolah menelanjangi seluruh pikirannya. Wajahnya begitu cantik, terlalu cantik. Namun ada sesuatu yang aneh. Kulitnya terlalu pucat, terlalu sempurna, seperti patung marmer yang entah bagaimana hidup. "Ayu," katanya. Suaranya lembut, tapi menggema aneh di dalam telinga Dika, seperti suara yang berasal dari tempat yang tidak seharusnya. Dika diam sejenak, bingung, sebelum akhirnya bertanya, "Hai, kamu siapa? Kenapa ada di sini?" Ayu tersenyum, sebuah senyum samar yang tidak bisa dijelaskan. Entah ramah, entah mengancam, entah menyimpan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. "Aku," ucapnya masih dengan tatapan kosong yang menancap. "Hanya berjalan-jalan. Dan kamu?" "Aku cuma mencari ketenangan," jawab Dika jujur. Suaranya nyaris tak terdengar. Ayu mengangguk pelan, gerakannya lambat seperti sesuatu dari mimpi yang buruk namun menawan. Angin kembali berembus, kali ini lebih dingin, membuat rambutnya berkibar perlahan. Namun anehnya, tubuh Ayu tetap tak bergeming. Gaunnya sedikit melayang di atas tanah, dan meskipun angin berembus kencang, tubuhnya tetap diam, tak terpengaruh. Dika menelan ludah. "Kamu tinggal di desa?" tanyanya, mencoba menepis rasa tidak nyaman yang merayap seperti kabut dingin di kulitnya. Ayu tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. "Aku tinggal di dekat sini. Sudah lama sekali." Dika mengerenyit. Dekat sini, ia tahu hampir semua orang yang tinggal di sekitar desa, dan tak pernah ada yang mengenal wanita bernama Ayu. "Kamu sering ke sini?" tanyanya pelan. Sorot matanya waspada, namun masih tertarik oleh wajah Ayu. "Sangat sering," jawab Ayu. Suaranya kini seperti bisikan halus yang menari di udara. "Aku suka hutan ini. Di sini aku merasa tidak sendirian." Sebuah dingin merayap dari tengkuk Dika hingga ke tulang punggungnya. Bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu dalam nada suara Ayu, dalam caranya menatap, penuh ketenangan, namun menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang tidak hidup. Namun entah kenapa, Dika tidak bisa bergerak, tidak bisa berbalik, tidak bisa pergi. Seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat, memaksanya untuk tetap berdiri dan mendengarkan. "Kamu juga sering ke sini, kan?" lanjut Ayu. Suaranya kini lebih lembut, hampir mendayu. "Aku sering melihatmu, duduk di dekat sungai, berbicara sendiri." Dika tersentak. "Kamu melihatku?" Ayu mengangguk pelan. Senyum itu masih tergantung di wajahnya yang anehnya tak berubah sejak tadi. "Iya,
Aku sering melihatmu, kamu terlihat begitu. Kesepian. Degup jantung Dika makin liar, napasnya mulai tersengal. Tatapan Ayu seperti lubang tak berdasar yang menariknya perlahan, membuatnya merasa seperti tenggelam dalam kehampaan yang dingin dan tidak berujung. Angin malam berembus lebih kencang, ranting-ranting pohon bergemerisik, tapi suaranya kini terdengar berbeda. Dika ingin melangkah mundur, ingin berlari meninggalkan tempat itu, namun kakinya seolah menancap di tanah, berat dan tak bisa digerakkan. Ayu masih menatapnya. Senyum itu tidak pudar sedikit pun dari wajahnya. Senyum yang tampak manis namun menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Lalu, dengan suara yang hampir seperti bisikan yang langsung menyusup ke telinga, Ayu berkata, "Jangan takut, Dika. Aku hanya ingin menemanimu." Dika menahan napas. Dari kejauhan, terdengar suara burung hantu melengking nyaring, menembus keheningan malam seperti sebuah peringatan, seakan ada sesuatu yang tak terlihat sedang memperhatikan mereka. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Dika. Ia mulai merasakan kembali kehangatan, sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidupnya. Setiap kali bertemu Ayu di pinggir hutan, kesendiriannya terasa lebih ringan, seolah beban yang lama bersarang di dadanya perlahan menguap. Ayu berbeda. Ia tidak banyak bertanya tentang masa lalu Dika, tidak menuntut apapun, tidak menghakimi. Ia hanya mendengarkan, menatap dengan mata gelapnya yang dalam seperti lorong tak berujung, dan tersenyum dengan cara yang entah kenapa mampu meredakan badai dalam hati Dika. Entah sejak kapan, Dika menyadari bahwa hatinya mulai jatuh kepada wanita misterius itu. Setiap maghrib, ia selalu pergi ke hutan, membawa makanan dari rumah, nasi hangat, ikan bakar, atau kadang hanya pisang goreng hangat yang baru diangkat dari wajan. Ia tahu Ayu tinggal di hutan, meskipun ia tidak pernah tahu pasti di mana. Ayu pernah bercerita bahwa familianya tidak memiliki orang tua, bahwa hutan adalah rumahnya, dan bahwa ia telah tinggal di sana sejak lama. "Kenapa kamu tinggal di hutan?" tanya Dika suatu senja ketika mereka duduk bersama di atas akar pohon beringin besar. Ayu tersenyum tipis, menatap langit yang perlahan memerah. "Aku merasa lebih nyaman di sini. Di tempat lain, aku tidak diterima." Dika mengernyit. "Maksudmu?" Ayu menggeleng pelan. "Aku berbeda, Dika. Orang-orang di luar sana tidak akan mengerti." Dika menggenggam tangan Ayu dan kembali merasakan betapa dinginnya telapak tangannya meskipun sore itu udara cukup hangat. "Aku mengerti," bisiknya pelan. "Aku juga merasa begitu selama ini." Ayu menatapnya lama, seolah menelusuri hatinya, lalu tersenyum. "Terima kasih." Sejak saat itu, kebersamaan mereka menjadi semakin erat. Setiap kali bertemu, Dika membawa makanan dan cerita. Mereka duduk di bawah pohon beringin, berbagi rasa sambil menikmati waktu yang seolah berhenti. Dika senang melihat Ayu makan dengan lahap, meskipun ada sesuatu yang selalu mengganjal di benaknya. Ayu tidak pernah menyentuh air minum yang ia bawa. Setiap kali Dika menawarkan segelas teh atau air putih, Ayu hanya tersenyum dan menggeleng. "Aku tidak terlalu suka minuman," jawabnya singkat. Dika tidak memikirkan hal itu lebih jauh. Baginya, yang penting adalah perasaan damai yang ia rasakan setiap kali berada di dekat Ayu. Namun ada satu hal yang tak pernah bisa ia abaikan. Ayu tidak pernah muncul saat matahari masih tinggi. Ia hanya datang saat senja mulai turun, ketika cahaya meredup dan bayangan mulai memanjang di antara pepohonan. Pernah sekali Dika datang lebih awal, berharap bisa melihat Ayu di siang hari. Tapi yang ia temukan hanyalah hutan yang sunyi dan sepi. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda bahwa Ayu pernah berada di sana. Ketika ditanya, Ayu hanya tertawa kecil, suaranya seperti desir angin di sela dedaunan. "Aku lebih suka malam," katanya. Dika menerima keanehan itu tanpa banyak tanya. Ia tidak ingin merusak kebahagiaan yang selama ini sulit ia temukan. Namun malam itu sesuatu terjadi. Mereka sedang duduk di tepi sungai, bulan menggantung redup di langit, memantulkan cahaya pucat ke permukaan air yang tenang. Dika menggenggam tangan Ayu, merasakan kelembutan jemarinya yang kini terasa lebih dingin dari biasanya. "Aku ingin mengenalkanmu pada keluargaku," katanya. Tiba-tiba Ayu menoleh cepat, tatapannya berubah menjadi aneh dan tak terbaca. "Untuk apa, Dika?"
tanyanya tanpa senyum. Karena aku ingin kita bersama, aku ingin mereka tahu tentangmu. Ayu terdiam, matanya menatap jauh ke dalam kegelapan, hutan yang semakin kelam. Angin berembus pelan, membawa serta kesunyian yang menyesakkan dada Dika. Kemudian Ayu kembali menatapnya. Wajahnya tetap tenang, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat jantung Dika berdebar tidak karuan. Apa kau yakin ingin melakukannya? Suara Ayu terdengar pelan, nyaris seperti bisikan yang merayap ke dalam benaknya. Dika mengangguk mantap. Tentu, aku mencintaimu, Ayu. Ayu tersenyum, tapi senyumnya malam itu terasa berbeda. Baiklah, katanya akhirnya. Aku akan menemui keluargamu. Namun di balik senyumnya yang tenang, tersembunyi sesuatu yang Dika tidak sadari. Sebuah rahasia kelam yang bersembunyi dalam kabut hutan yang menelan malam. Malam-malam Dika kini terasa lebih hidup sejak kehadiran Ayu. Setiap menjelang senja, ia berjalan menuju pinggir hutan dengan langkah ringan, membawa makanan yang telah ia siapkan, hatinya penuh harapan. Tapi semakin sering mereka bertemu, semakin besar pula rasa ganjil yang tumbuh dalam pikirannya. Ayu selalu datang ketika malam mulai jatuh dan selalu menghilang sebelum fajar menjelang. Dika mulai menyadari pola ini, menyusunnya dalam diam. Setiap mereka duduk di bawah pohon beringin atau di tepi sungai, selalu ada kegelisahan di wajah Ayu ketika malam menjelang pagi. Seberapa hangat pun kebersamaan itu, Ayu selalu berpamitan dengan kata-kata yang sama. Aku harus pergi. Dika mulai bertanya, kenapa kau selalu pergi sebelum fajar? Ayu hanya tersenyum samar, tatapannya seperti mengandung jawaban yang tak pernah bisa diucapkan. Aku hanya tidak bisa berada di sini terlalu lama. Jawaban itu semakin membuat Dika gelisah. Hingga suatu malam, Dika memberanikan diri mencoba menahan Ayu lebih lama. Ayu, tinggal sebentar lagi, ya. Aku ingin melihat matahari terbit bersamamu. Tapi ekspresi Ayu seketika berubah. Senyumnya memudar. Matanya yang biasanya lembut berubah menjadi waspada. Tidak, Dika. Aku harus pergi, ucapnya tegas, lebih dingin dari biasanya. Sebelum Dika sempat berkata lebih jauh, Ayu sudah berdiri. Langkahnya begitu ringan, nyaris tak menyentuh tanah. Dika mencoba mengejar, tapi kakinya seperti diikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Udara di sekelilingnya menjadi berat, menahan tubuhnya dengan kekuatan yang aneh. Dalam sekejap, Ayu telah lenyap, ditelan kabut yang entah dari mana munculnya. Dika berdiri diam, menatap ke arah tempat Ayu menghilang. Jantungnya berdegup keras. Tubuhnya membeku oleh rasa yang tak bisa dijelaskan. Malam itu ia tidak bisa tidur. Sesuatu dalam dirinya menolak untuk diam. Pagi harinya, bayangan Ayu masih lekat dalam pikirannya. Rasa penasaran itu terus menghantui hingga ia memutuskan untuk menunggu Ayu lebih lama dari biasanya. Malam berikutnya, mereka kembali duduk di tepi sungai. Dika berusaha bicara seperti biasa, tapi hatinya tidak tenang. Dan ketika fajar mulai merayap di langit timur, Ayu menggenggam tangannya. Jemarinya dingin, jauh lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang, membawa suara-suara samar dari dalam hutan. Suara-suara aneh, seperti bisikan yang menyatu dengan desir daun, seperti sesuatu yang memperingatkan. Di desa, orang-orang mulai resah. Sejak beberapa bulan terakhir, mereka sering melihat Dika keluar rumah menjelang senja. Beberapa mencoba bertanya, tapi jawabannya selalu sama. Ia hanya berkata bahwa ia menemui seseorang. Awalnya mereka mengira Dika hanya mencari ketenangan, mengingat hidupnya yang memang sepi. Namun suatu malam, seorang warga tanpa sengaja menguping percakapan Dika di pinggir hutan. Ketakutan mulai merayapi desa. Dika berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat oleh siapapun. Semakin hari, semakin banyak warga yang memperhatikannya dalam diam, mencatat keanehan yang mulai tampak jelas di wajahnya, di caranya berjalan, di senyumnya yang terlalu sering muncul tanpa alasan. Beberapa orang mulai saling bertanya, mencoba mengingat sesuatu yang pernah mereka dengar. Sebuah kisah lama, legenda yang telah lama dikubur dalam sunyi. Legenda tentang seorang wanita yang mati tragis di hutan itu bertahun-tahun lalu. Konon, ia dikhianati kekasihnya, ditinggalkan dalam kesakitan, lalu hilang ditelan tanah dan akar. Sejak itu,
desas-desus tentang arwahnya mulai terdengar. Sosok bergaun putih panjang, bermuka cantik tak wajar, dengan senyum yang mampu menyesatkan logika pria manapun. Ketika seseorang memberanikan diri bertanya pada Dika tentang siapa yang ia temui di hutan, Dika menjawab dengan wajah berbinar, "Namanya Ayu. Aku mencintainya." Nama itu menggema dalam keheningan, asing, tidak pernah terdengar sebelumnya. Tak satu pun dari mereka mengenal Ayu. Dan lebih mengerikan lagi, tak satu pun dari mereka pernah melihatnya. Mereka mencoba memperingatkan Dika. "Kami tahu kau kesepian, tapi kau harus berhati-hati. Hutan itu menyimpan sesuatu yang tak bisa kau pahami." Beberapa dari mereka bahkan bersumpah telah melihat sosok perempuan berpakaian putih mengambang di antara pepohonan. Dan setelahnya mereka jatuh sakit. Namun Dika hanya tertawa, menepis ketakutan mereka dengan gelengan kepala yang naif. "Kalian salah. Ayu bukan hantu. Dia nyata. Aku bisa menyentuhnya. Aku bisa melihatnya setiap malam." Tidak ada yang bisa membantah, namun sorot mata mereka menyimpan ketakutan yang tak bisa lagi disembunyikan. Lalu kabar itu datang seperti kabut yang menggulung pagi. Dika akan menikah dengan Ayu. Pernikahan itu berlangsung sederhana, bahkan terlalu sepi untuk disebut perayaan. Tidak ada keluarga, tidak ada undangan, hanya beberapa tetangga yang datang karena rasa iba. Mereka menyaksikan Dika mengikat janji dengan makhluk yang mereka tahu bukan manusia. Dari pertama melihatnya, tubuh mereka merinding. Wajah Ayu terlalu cantik, tidak bercela, seperti pahatan porselin yang dingin dan rapuh. Kulitnya pucat, hampir transparan. Senyumnya tidak berubah, seolah dipahat permanen di wajahnya. Dan matanya hitam pekat, terlalu dalam, seperti lubang yang menelan cahaya. Tidak ada yang berani bertanya siapa keluarganya, dari mana ia datang, atau sejak kapan ia tinggal di desa. Karena mereka tahu, tidak akan ada jawaban. Seorang wanita tua berbisik pada tetangganya, itu bukan manusia. Dan tetangganya hanya menjawab dengan lirih, "Tapi kita tidak bisa bilang apa-apa." Mereka kasihan pada Dika. Kasihan karena ia jatuh cinta terlalu dalam pada sesuatu yang tidak seharusnya dicintai. Setelah pernikahan itu, Dika semakin jarang terlihat. Rumahnya lebih sering gelap seperti tak berpenghuni. Hanya sesekali terlihat cahaya lilin yang redup, dan para tetangga hanya bisa menebak makhluk apa yang menemani Dika di dalam sana. Malam-malam di desa menjadi semakin sunyi, terlalu sunyi. Beberapa warga yang terbangun di tengah malam mengaku mendengar suara lirih dari arah rumah Dika. Seperti suara tawa perempuan, samar, bercampur desir angin dan suara daun kering yang terseret sesuatu yang tak kasat mata. Warga mulai meyakini bahwa Dika telah gila. Tapi bagi Dika, itu adalah kebahagiaan. Ayu menemaninya setiap malam, menyapanya dengan senyum lembut, merawatnya dengan kasih sayang yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Namun pada malam pertama setelah pernikahan, Dika terbangun dengan napas tersengal. Dadanya berat, seolah ditindih sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya kaku. Ia tidak bisa bergerak. Suasana kamar gelap, hanya diterangi cahaya lilin yang berkedip-kedip di sudut ruangan. Ia mencoba membuka mulut, tapi suaranya tertahan. Hanya suara napasnya sendiri yang menggema. Dan perlahan, aroma yang tajam dan manis menyelinap di udara. Kamboja. Dika ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Matanya bergerak liar, dan saat itulah ia melihatnya. Sosok perempuan berambut panjang berdiri tepat di atas tubuhnya. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, tidak berkedip, dan bibirnya tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum yang menenangkan. Senyum itu terlalu lebar, terlalu tidak wajar. Sosok itu membungkuk perlahan, wajahnya semakin dekat dengan wajah Dika. Napasnya dingin, menusuk hingga ke tulang. Dika merasakan jemari kurus dan dingin yang membelai pipinya, lalu turun perlahan ke lehernya, seolah hendak mencekiknya. Dalam kepanikannya, Dika mencoba melawan, tetapi tubuhnya tetap kaku, lumpuh oleh ketakutan yang mencekam. Peluh dingin mengalir di pelipisnya, bercampur dengan rasa ngeri yang mencengkeram dadanya. "Dika,
Sosok itu berbisik di telinganya, suara lirih yang menggema dalam kepalanya, seperti suara dari dalam liang kubur. Dika ingin menutup mata, ingin menghindari tatapan kosong makhluk itu, namun ia tak mampu. Lalu tiba-tiba, cengkeraman itu menghilang. Dika bergerak, tersentak bangun dan duduk tegak di tempat tidur. Nafasnya masih memburu, dada naik turun seperti habis berlari dalam mimpi. Di depannya, Ayu berdiri dengan ekspresi penuh kekhawatiran. "Sayang, kamu bermimpi buruk lagi?" tanyanya lembut. Dika masih terguncang, keringat membanjiri dahinya. Ia mengangguk pelan. "Aku tidak tahu, rasanya begitu nyata." Ayu duduk di tepi ranjang, mengusap punggungnya perlahan. "Jangan takut, aku ada di sini. Aku akan selalu di sini untukmu." Ia lalu memeluk Dika. Pelukannya begitu erat, hampir terlalu erat seolah tak ingin melepaskannya lagi. Dika ingin mengatakan sesuatu, ingin bertanya apakah Ayu melihat sesuatu yang aneh, namun kehangatan pelukan istrinya membuatnya diam. Ia hanya mengangguk dan membiarkan dirinya kembali tenggelam dalam kantuk. Namun tepat sebelum ia benar-benar terlelap, dadanya kembali berdebar kencang. Aroma itu masih ada, Kamboja, tidak hilang. Malam-malam berikutnya berubah menjadi teror tanpa henti bagi Dika. Ia terus mengalami kejadian yang sama. Setiap kali ia tertidur, ia akan terbangun dalam keadaan kaku, napas terengah, dada terasa sesak. Sosok itu selalu ada, menindih tubuhnya, membelai wajahnya dengan jemari dingin seperti mayat. Kadang ia bisa melihat rambut panjang makhluk itu jatuh menutupi wajahnya. Kadang ia bisa merasakan napasnya, hangat dan lembab, menyusup ke telinga. Dan yang paling membuatnya takut, kadang ia mendengar suara tawa pelan, lirih, bergema di kamarnya, seperti berasal dari balik dinding. Setiap kali ia bangun dengan tubuh gemetar, Ayu selalu ada di sana. Menatapnya, menenangkannya, memeluknya erat seperti biasa. Tapi ada satu hal yang akhirnya Dika sadari. Sesuatu yang selama ini ia abaikan. Setiap kali ia mengalami mimpi buruk itu, setiap kali ia melihat sosok mengerikan itu dalam tidurnya, setiap kali ia terbangun dalam ketakutan, Ayu selalu ada di sana. Malam begitu sunyi. Gerimis turun dengan lembut, membasahi tanah yang dingin. Angin berembus pelan membawa aroma basah dari hutan, menyusup masuk ke sela-sela jendela. Suasana seharusnya menenangkan, tetapi bagi Dika malam itu terasa lain. Ia terbangun tanpa alasan yang jelas. Tubuhnya terasa lelah, seolah baru melewati mimpi buruk yang tak bisa ia ingat. Tapi ada satu hal yang membuatnya sadar sepenuhnya. Suara itu, tangisan bayi, lirih, samar, seperti datang dari kejauhan. Dika mengernyit. Dari mana suara itu berasal? Ia menoleh ke samping, mencari Ayu di tempat tidur. Kosong. Ayu tidak ada di sana. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan tubuh masih setengah sadar, ia turun dari ranjang dan berjalan perlahan keluar kamar, mengikuti suara tangisan yang kini semakin jelas. Ketika sampai di ruang tengah, langkahnya terhenti. Ayu berdiri di depan jendela yang terbuka, tubuhnya kaku. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang pucat, membuatnya terlihat seperti sosok yang tak memiliki kehidupan. Rambut panjangnya menjuntai, sebagian menutupi wajahnya. Tapi yang membuat bulu kuduk Dika berdiri bukan hanya pemandangan itu. Ayu sedang berbisik, suaranya pelan, patah-patah, terdengar seperti gumaman tak berarti, seperti sedang berbicara dengan seseorang atau sesuatu. Dika merasakan hawa dingin menjalar pelan di tulang punggungnya. "Ayu," panggilnya dengan suara parau. Ayu tidak menjawab. Tubuhnya tetap membelakangi, diam membatu. Bibirnya terus bergerak, berbisik pada kegelapan di luar jendela yang terbuka lebar. Hati Dika mulai digerogoti rasa takut. Ia melangkah lebih dekat, meski seluruh nalurinya berteriak untuk berhenti. "Ayu, kamu bicara dengan siapa?" tanyanya lagi, mencoba terdengar tenang meski suaranya bergetar. Tiba-tiba Ayu terdiam. Suara bisikan itu berhenti seketika, digantikan oleh kesunyian yang mencekam, terlalu hening hingga terdengar detak jantung sendiri. Perlahan Ayu menoleh ke arahnya. Air mata mengalir deras di wajahnya, tapi ada sesuatu yang salah. Matanya kosong, tidak ada emosi, tidak ada kehidupan. Dika tercekat. Itu bukan tangisan karena sedih. Itu bukan tangisan manusia. Tangisan itu berubah menjadi lolongan memilukan, melengking dan bergetar di udara, menusuk telinga, menyayat hati. Dari luar, beberapa tetangga juga mendengarnya. Seorang nenek yang tinggal di sebelah rumah Dika terbangun.
Ia merapatkan selendangnya, tubuhnya menggigil bukan karena udara malam, tapi karena suara itu, tangisan wanita yang begitu menyayat dan janggal. Sang nenek beringsut ke jendela, mengintip dari celah kayu yang usang. Tapi begitu tangisan itu terdengar lebih jelas, tubuhnya menegang. Tangisan itu bukan tangisan manusia. Bibir sang nenek mulai bergetar, tangannya gemetar hebat. Ia mundur, buru-buru menutup jendela rapat-rapat, lalu mulai merapalkan doa-doa dengan suara yang tercekat. Sementara itu, di dalam rumah, Dika hanya bisa mematung. Ayu masih berdiri di depan jendela, menangis dengan cara yang begitu ganjil. Dika mencoba menyentuh bahunya dengan ragu. Ayo kita tidur, udah malam. Tapi tangisan itu berubah, suaranya bukan lagi berasal dari tenggorokan manusia. Suara itu menggema, memenuhi setiap sudut ruangan, seperti gaung dari tempat yang jauh dan gelap. Dika menelan ludah. Tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata menekannya dari segala arah. Tapi ia tidak punya pilihan. Dengan keberanian yang tersisa, ia meraih Ayu dan memeluknya erat. Tubuh Ayu dingin, terlalu dingin. Tangisannya masih terdengar, namun perlahan mulai mereda. Napasnya tersendat, bergetar pelan. Dika mencoba membisikkan kata-kata lembut, meski suaranya sendiri terdengar rapuh. Sudah, Ayu, aku di sini. Aku ada di sini. Ayu tak menjawab. Ia hanya diam, terisak perlahan dalam pelukan Dika. Gerimis di luar semakin deras. Angin menderu, meniup tirai jendela yang masih terbuka. Lalu, dalam keheningan yang begitu mencekam, tanpa berkata apa-apa lagi, Dika menggandeng Ayu kembali ke kamar dan menidurkannya perlahan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah halusinasi, bahwa mungkin Ayu hanya kelelahan, hanya itu. Tapi, sejak malam tangisan itu, hidup Dika tidak pernah sama lagi. Siang hari terasa biasa, tapi ketika malam tiba, rumahnya berubah menjadi tempat yang asing dan menakutkan. Bau bunga Kamboja semakin kuat, memenuhi setiap sudut, menusuk hidung dengan wangi kematian. Udara dalam rumah lebih dingin dari udara malam luar. Dan yang paling mengerikan, suara tangisan bayi itu masih terdengar setiap tengah malam. Lirih, memecah kesunyian seperti luka yang menganga. Bukan hanya Dika yang mendengarnya, tetangganya juga tahu. Mereka yang dulu sering menyapa, kini memilih menjauh. Mereka enggan melewati rumahnya, apalagi saat senja menjelang. Bahkan di siang hari pun, jika ada yang terpaksa lewat, mereka akan berjalan lebih cepat, menunduk, menghindari menatap jendela yang tirainya selalu setengah terbuka. Seorang ibu muda yang tinggal tidak jauh dari rumah Dika pernah mencoba mengintip dari jauh. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Namun saat ia menatap rumah itu, ia melihat sesuatu di jendela kamar. Seseorang, sosok perempuan berambut panjang, berdiri di balik tirai tipis. Perempuan itu tersenyum, tapi bukan senyum biasa. Senyum itu terlalu lebar, terlalu gelap, terlalu menyeramkan. Mata perempuan itu tidak berkedip, dan senyumnya seolah tidak berasal dari wajah manusia. Ibu muda itu tersentak dan langsung berpaling. Ia buru-buru masuk ke rumahnya, mengunci pintu rapat-rapat, lalu bergegas ke kamar dan memeluk anaknya yang masih kecil. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani melihat ke arah rumah Dika. Dika mulai menyadari perubahan itu. Tetangga yang biasanya ramah kini hanya menundukkan kepala saat bertemu dengannya. Tidak ada lagi sapaan, tidak ada lagi obrolan ringan. Bahkan warung tempat ia biasa membeli kebutuhan pun terasa berbeda. Saat ia masuk, percakapan yang semula riuh mendadak senyap. Orang-orang menoleh, menatapnya dengan pandangan aneh, lalu buru-buru berpura-pura sibuk. Pemilik warung, Pak Hasan, menatapnya dengan ragu. Setelah beberapa detik hening, akhirnya ia berkata dengan suara rendah, nyaris seperti berbisik, "Dika, kamu baik-baik saja?" Dika mengernyit. Kenapa, Pak?" Pak Hasan terlihat gelisah. Matanya melirik ke arah pelanggan lain, seolah takut ada yang mendengar. "Banyak warga yang bilang, rumahmu terasa tidak enak sekarang. Mereka mendengar suara-suara aneh. Ada yang melihat sesuatu." Dika mendengus, mencoba menepis rasa tidak nyaman yang mulai menyusup ke dadanya. "Mereka cuma berlebihan. Rumahku baik-baik saja, Pak."
Pak Hasan tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang dan menyerahkan barang belanjaan Dika. Tapi, sebelum Dika pergi, lelaki tua itu menambahkan satu kalimat lagi. Suaranya sangat pelan, namun nadanya berat dan serius. Kalau kau merasa ada yang aneh, jangan diam saja, nak. Malam itu, Dika pulang dengan perasaan ganjil yang sulit dijelaskan. Benarkah rumah itu mulai terasa menyeramkan bagi orang lain? Saat ia berdiri di depan pagar, ia mencoba melihat rumahnya sendiri dari sudut pandang orang lain. Rumah itu tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu teras berkedip-kedip, seolah enggan menyala penuh. Tirai jendela bergerak pelan, padahal angin malam nyaris tidak terasa. Dan saat Dika melangkah masuk, aroma bunga Kamboja langsung menyambutnya. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Suara air yang menimpa genting terdengar seperti bisikan samar yang bergema di dalam kepala Dika. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi buruk kembali menghantui, meski ia tidak bisa mengingat isinya dengan jelas. Saat ia mengulurkan tangan untuk meraih Ayu, yang dirasakannya hanyalah dingin. Tempat tidur di sebelahnya kosong. Dika mengerjap, mencoba menyesuaikan matanya dengan kegelapan. Ayu tidak ada di sampingnya, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Tapi rumah tidak benar-benar sunyi. Ada suara samar, suara yang sangat pelan, hampir tidak terdengar. Seperti gumaman seseorang yang berbicara sendiri. Dika menahan napas. Perlahan, ia turun dari ranjang dan berjalan keluar kamar. Suara itu semakin jelas. Suara Ayu. Dika mengikuti suara tersebut, yang membawanya ke sudut rumah yang jarang ia kunjungi. Kamar bayi. Ia berdiri di depan pintu yang sedikit terbuka. Dan dari celahnya, ia bisa melihat Ayu berdiri di dalam. Ayu membelakanginya, tubuhnya kaku di sudut kamar. Yang membuat Dika merinding bukan hanya pemandangan itu, tetapi gerakan Ayu yang perlahan mengayun-ayunkan kedua tangannya, seolah sedang menimang sesuatu. Padahal kamar bayi itu kosong. Jantung Dika berdegup semakin kencang. Ayu! Ayu! Tidak merespon. Dika menelan ludah, ia mendorong pintu sedikit lebih lebar, membuat derit kecil yang menggema di udara. Saat itulah Ayu berhenti bergerak. Rumah mendadak terasa lebih dingin. Pelan-pelan Ayu menoleh ke arahnya. Dan saat itulah Dika melihat matanya. Mata merah menyala, mata yang bukan milik Ayu. Bibir Ayu perlahan melengkung ke atas, membentuk senyum yang terlalu lebar, terlalu salah, terlalu bukan manusia. Dia sudah tidur, Dika, bisiknya pelan. Suaranya serak dan bergetar. Dika menegang. Siapa? Siapa yang tidur? Ayu tertawa kecil lalu menunduk, seolah menatap sesuatu di pelukannya yang kosong. Anak kita. Dika merasa tenggorokannya kering. Mereka tidak punya anak. Tidak ada anak di sini. Ayu. Suaranya hampir berbisik. Ayu kembali tertawa. Tapi kali ini suaranya lebih berat, lebih dalam. Pelan-pelan ia mengangkat tangan, membuka jemari yang seolah sedang memegang sesuatu. Dan Dika melihatnya. Bekas cekungan di lengannya, seperti bekas jemari mungil yang baru saja mencengkeramnya. Dika terhuyung mundur. Rasa dingin menyusup hingga ke tulangnya. Tiba-tiba, suara tangisan bayi kembali terdengar. Tapi kali ini, tangisan itu bukan dari luar rumah, bukan dari dalam kepala Dika. Tangisan itu berasal dari dalam kamar bayi, dari udara kosong yang ada di antara mereka. Dan untuk pertama kalinya, Dika sadar bahwa ia tidak hanya tinggal berdua dengan Ayu di rumah itu. Ada sesuatu lagi di sana, sesuatu yang tidak terlihat, dan sesuatu itu sedang menatapnya. Hujan di luar semakin deras, suara gemuruh mengguncang malam, seolah alam pun bisa merasakan kengerian yang sedang melingkupi rumah itu. Dika berdiri kaku, di ambang pintu kamar bayi, napasnya memburu. Matanya terpaku pada sosok Ayu yang masih tersenyum menyeramkan. Mata merah menyala menatapnya tanpa berkedip. Tangisan bayi masih terdengar, menggema di dalam ruangan kosong itu. Dika ingin lari. Ia ingin menutup mata dan berpikir bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi tubuhnya terasa kaku, seperti ada sesuatu yang menahannya di tempat. Ayu melangkah mendekat perlahan. Bayangannya memanjang di lantai seiring cahaya kilat yang sesekali menyambar di luar rumah. Ayu! Suara Dika bergetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayu berhenti beberapa langkah di depannya. Senyumnya melebar, membuat bulu kuduk Dika semakin meremang. Aku mencintaimu, Dika.
Suaranya terdengar lembut, tapi ada sesuatu yang dingin dalam nada bicaranya. Aku telah menunggumu begitu lama. Dika menelan ludah, rasa takutnya semakin nyata. Menungguku, Ayu mengangguk. Sejak ratusan tahun yang lalu, jantung Dika terasa seperti berhenti berdetak. Dulu, aku juga seorang istri. Suaranya terdengar seperti berasal dari tempat yang jauh, penuh luka dan kepedihan. Aku meninggal saat melahirkan, tapi bayi itu tidak pernah lahir. Kami mati bersama. Dika mundur selangkah. Ayu, hentikan. Ayu tertawa kecil, namun tawa itu terdengar tidak wajar. Seperti ada sesuatu yang bergerak di balik suaranya. Aku kesepian, Dika. Aku sendirian dalam kegelapan selama ratusan tahun. Tidak ada yang menemani. Tidak ada yang mencintaiku. Suara tangisan bayi tiba-tiba semakin keras, meraung-raung seperti berasal dari perut bumi. Ayu menatap Dika dalam-dalam. Matanya yang merah kini tampak seperti bara api yang menyala di tengah kegelapan. Tapi aku menemukanmu, Dika. Senyumnya semakin lebar, terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Aku memilihmu, bisiknya. Dika bisa merasakan napasnya yang dingin menyentuh kulitnya, seperti kabut yang membawa kematian. Aku ingin kau menjadi suamiku untuk selamanya. Dika merasa darahnya membeku. Tidak, ini tidak mungkin. Ayu mengulurkan tangannya, menyentuh pipi Dika dengan jemari yang terasa sedingin es dan sekeras batu nisan. Kita akan bersama, Dika. Dika menggeleng. Tubuhnya gemetar hebat. Tidak, ini tidak nyata. Tiba-tiba Ayu mencengkeram pergelangan tangannya dengan kekuatan yang mengerikan. Dika menjerit kesakitan saat jari-jari Ayu yang kurus dan dingin mencengkeram terlalu erat, seolah ingin menghancurkan tulangnya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Suara Ayu berubah. Lebih dalam, lebih bergema. Seolah ada dua suara berbicara sekaligus dari mulutnya. Kilatan petir menerangi ruangan sekejap, dan Dika melihat wajah asli Ayu. Wajah yang selama ini cantik kini berubah. Kulitnya pucat kehijauan, bibirnya membiru, dan matanya semakin gelap, hanya menyisakan dua bola merah yang menyala seperti obor. Neraka, mulutnya robek lebar, darah hitam menetes dari sudut bibirnya. Dika berteriak dan meronta, tapi genggaman Ayu semakin kuat. Rumah mulai bergetar, seperti ada sesuatu yang marah, sesuatu yang tidak kasat mata mengamuk dalam dinding dan lantainya. Dika menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Genggaman Ayu dingin, menusuk hingga ke sumsum tulang. Suara-suara aneh bergema di sekelilingnya. Tangisan bayi, tawa perempuan, bisikan-bisikan samar dalam bahasa yang tak ia mengerti. Ini bukan istrinya, ini bukan Ayu. Ini tak adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang telah lama menunggu, sesuatu yang ingin menyeretnya ke dalam kegelapan yang abadi. Ketakutan yang mencekik membuat Dika melakukan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan, melarikan diri. Dengan seluruh tenaga, ia meronta, menendang, menarik lengannya. Cengkeraman Ayu sangat kuat, tapi akhirnya Dika berhasil terlepas. Ia terhuyung, ke belakang, hampir jatuh ke lantai. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari keluar dari kamar bayi. Langkah kakinya terhuyung-huyung melewati lorong rumah yang kini terasa semakin panjang dan gelap. Napasnya memburu, jantungnya berdetak seperti genderang kematian. Aku harus keluar dari sini, aku harus pergi. Namun tepat ketika ia hampir mencapai pintu depan, brak, tiba-tiba Ayu muncul di hadapannya. Bukan lagi dalam wujud perempuan cantik yang ia kenal. Ayu kini berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya membungkuk dalam posisi yang tidak wajar. Rambut panjangnya kusut, tergerai menutupi sebagian wajahnya. Kuku-kuku panjangnya melengkung tajam, seakan siap merobek siapapun yang mencoba kabur darinya. Dan wajahnya, wajah penuh luka menganga. Kulitnya koyak, seperti daging busuk yang telah lama membusuk di dalam tanah. Dari celah-celah luka itu, sesuatu yang hitam dan berlendir, seperti belatung, bergerak perlahan. Mata Ayu yang dulu indah kini berubah menjadi dua lubang hitam pekat dengan cahaya merah membara di dalamnya. Mulutnya yang robek menyeringai, darah hitam menetes dari giginya yang tajam seperti taring binatang buas. Dika terhuyung mundur, napasnya memburu. Kau tidak bisa pergi, Dika.
Suara Ayu kini bukan lagi suara manusia. Itu adalah suara dari dunia lain. Suara yang tidak seharusnya didengar oleh manusia. Dika mencoba berbalik, mencari jalan lain. Tapi tubuhnya mendadak kaku. Ia tidak bisa bergerak. Seolah ada sesuatu yang mencengkeram jiwanya, menahannya di tempat. Matanya melebar dalam ketakutan saat Ayu mendekat dengan gerakan perlahan. Jari-jarinya yang panjang melayang di udara. "Lihat aku, Dika," bisiknya dengan suara dingin yang menusuk tulang. Dika menutup matanya, berusaha menahan rasa takut yang luar biasa. "Jangan lihat, jangan lihat." Gumamnya pelan, berharap ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. "Tapi lihat aku." Sebuah kekuatan tidak terlihat tiba-tiba menarik kepalanya ke atas, memaksa matanya terbuka lebar. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di belakang Ayu berdiri sosok lain. Mereka semua seperti Ayu. Perempuan-perempuan dengan wajah rusak, tubuh membusuk, dan mata merah menyala. Mereka berdiri diam dalam kegelapan rumah, menatap Dika dengan senyum mengerikan. Beberapa dari mereka tampak menggenggam sesuatu dalam pelukan mereka. Sesuatu yang kecil, bayi-bayi tanpa wajah. Dika ingin menjerit, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ayu mengulurkan tangannya ke wajahnya. Jari-jarinya yang dingin menyentuh pipi Dika dengan lembut. Namun kali ini sentuhan itu terasa seperti kematian. "Jangan takut suamiku, kita akan bersama selamanya." Sebelum Dika bisa melakukan apapun, Ayu mendekatkan wajahnya. Dalam sekejap, mulutnya terbuka lebar, lebih lebar dari yang seharusnya, siap untuk menelan Dika dalam kegelapan yang tidak berujung. Dika tersentak seketika, tubuhnya mendapat kembali kendali, seolah ada kekuatan tidak kasat mata yang membiarkannya bebas. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari keluar rumah. Kakinya berderap di atas lantai kayu, napasnya memburu, jantungnya berdetak sekeras-kerasnya. Di belakangnya, suara tawa mengerikan Ayu menggema. Bergema seperti datang dari segala arah. "Kau tidak bisa kabur, Dika." Dika tidak peduli, ia terus berlari. Pintu rumahnya terbuka lebar, malam gelap menyambutnya dengan hujan yang masih turun deras. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, jika ia melakukannya, sesuatu yang lebih mengerikan akan ia lihat. Dengan sisa tenaga, ia berlari menuju rumah dukun desa. Dukun Kiarwan berada di ujung desa, sedikit lebih jauh dari pemukiman warga. Cahaya dari lampu minyak yang redup di beranda rumah menjadi satu-satunya sumber terang di malam kelam ini. Dika menghantam pintu rumah dukun dengan tangannya, nyaris mencakarnya. "Kiarwan, tolong saya." Pintu tiba-tiba terbuka. Sosok Kiarwan, lelaki tua dengan jubah lusuh dan sorot mata tajam, berdiri di ambang pintu tanpa berkata apa-apa. Ia menarik Dika masuk dan langsung menutup serta mengunci pintu dengan beberapa slot kayu. Dika jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya menggigil ketakutan. "Ayu, dia bukan manusia," suaranya bergetar. Kiarwan menghela napas panjang, seolah ia sudah tahu semua ini akan terjadi. "Aku sudah menduga," gumamnya sambil mengambil sesuatu dari dalam lemari kayu. Ia menuangkan air doa ke dalam mangkuk tanah liat, lalu memberikannya pada Dika. "Minumlah ini." Dika tanpa berpikir langsung menenggaknya. Air itu dingin, tetapi begitu masuk ke tenggorokannya, ada sensasi panas yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Kepalanya terasa ringan, dan tiba-tiba ia merasa lebih sadar. Seperti kabut hitam yang selama ini menjelimuti pikirannya perlahan-lahan mulai memudar. "Apa yang harus saya lakukan, Ki?" tanyanya panik. Kiarwan mengambil seikat daun sirih dan membakar kemenyan di dalam wadah besi. Asap putih mengepul di udara. "Tilanak itu terikat padamu, Dika," katanya dengan suara dalam. "Dia bukan hanya ingin mencintaimu, dia ingin mengikat jiwamu selamanya." Ia menahan napas. Kata-kata itu terdengar seperti vonis kematian. Satu-satunya cara untuk melemahkannya adalah dengan membakar semua barang miliknya, pakaian, perhiasan, bahkan benda sekecil apapun yang berhubungan dengannya. Lalu kau harus membacakan doa-doa ini di depan api. Kiarwan menyerahkan sebuah kertas bertuliskan aksara kuno. Dika mengangguk cepat. "Baik, saya akan melakukannya." Ia mengambil mangkuk air doa yang tersisa dan bergegas keluar.
Namun sebelum ia sempat membuka pintu, angin dingin berhembus kencang ke dalam rumah. Lilin yang menyala di sudut ruangan mendadak padam. Udara yang tadinya hangat karena asap kemenyan kini berubah menjadi dingin menggigil. Kiarwan menegang, matanya bergerak cepat ke arah jendela yang kacanya mulai berembun, seolah suhu di luar tiba-tiba turun drastis. Perlahan, dari balik kaca jendela yang buram, tampak sesosok bayangan. Sosok itu berdiri diam, hanya beberapa langkah dari rumah. Ayu, dia datang. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk bertindak, tiba-tiba pintu rumah terbanting terbuka dengan kekuatan tidak terlihat, membuat kayunya retak dan hampir copot dari engselnya. Angin dingin menyerbu masuk, membawa aroma anyir yang begitu menyengat. Dika membeku di tempatnya. Di ambang pintu, berdiri Ayu. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan wujud aslinya. Rambutnya yang panjang dan kusut melayang di udara, seolah mengikuti hembusan angin yang tidak terlihat. Gaun putih yang dulu ia kenakan, kini terlihat lusuh dan penuh bercak darah kering. Matanya bukan lagi mata manusia, bola matanya hitam pekat, dan dari tengah pupilnya yang merah, darah mengalir perlahan seperti air mata. Ia menatap Dika, tidak dengan tatapan cinta seperti dulu. Tatapan itu kini penuh kemarahan. Kemarahan karena Dika mencoba lari. "Kau berani menolakku?" Suaranya bergema di seluruh ruangan. Kiarwan dengan cepat melempar segenggam garam ke arah Ayu. Tubuh Ayu tersentak ke belakang, dan dari kulitnya yang membusuk, asap putih mengepul. Ia menjerit-jeritkan suara yang begitu menusuk, hingga membuat Dika hampir kehilangan keseimbangan. "Sekarang Dika, lari!" Kiarwan berteriak. Dika langsung berlari keluar. Ia mendengar suara Ayu meraung di belakangnya, tetapi ia tidak berani menoleh. Ia menembus hujan deras menuju rumahnya. Ia harus membakar barang-barang Ayu. Namun sebelum ia sampai ke rumahnya, tiba-tiba angin kencang bertiup dari belakangnya. Dan sebelum Dika bisa bereaksi, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Ia terseret. Ia ingin menjerit, tubuhnya terseret di atas tanah becek dan berlumpur. Ia berusaha mencakar tanah, berpegangan pada apapun, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Ia menoleh ke belakang, dan yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Ayu sedang menyeretnya ke dalam hutan. Tawa mengerikannya menggema di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Dika tahu, jika Ayu berhasil membawanya masuk lebih jauh ke dalam hutan, maka ia tidak akan pernah kembali. Dan malam itu, suara jeritan Dika menggemar di seluruh desa sebelum akhirnya senyap. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti desa. Matahari enggan bersinar, seolah alam tahu ada sesuatu yang tidak beres telah terjadi. Beberapa warga berkumpul di depan rumah Dika, menatap bangunan kayu itu dengan wajah tegang dan ketakutan. Pintu rumah terbuka lebar, menggantung di engselnya, yang sudah nyaris copot. Udara di sekitarnya terasa dingin meskipun pagi mulai menjelang. Tidak ada suara kehidupan di dalam rumah, hanya keheningan yang menyesakkan. Pak Rahmat, kepala desa, melangkah maju dengan hati-hati. Ia bertukar pandang dengan beberapa lelaki yang ikut bersamanya. Dika, hening. Tidak ada sahutan. Mereka saling berpandangan sebelum akhirnya salah satu pemuda desa, Iwan, memberanikan diri melangkah ke dalam rumah. Begitu ia masuk, bau anyir langsung menyambutnya. Iwan menelan ludah. Cahaya matahari yang masuk dari jala jendela yang pecah hanya cukup menerangi sedikit bagian dalam rumah. Dengan tangan gemetar, ia berjalan lebih jauh ke dalam. Lalu ia melihatnya. Dinding kayu rumah itu penuh dengan goresan-goresan dalam, seolah seseorang atau sesuatu telah mencakar permukaannya dengan kekuatan luar biasa. Beberapa furnitur terbalik, pecahan piring berserakan di lantai, dan di tengah ruangan ada jejak kaki berlumpur yang mengarah keluar pintu. Iwan mundur selangkah, nafasnya tersegal, suaranya hampir tidak terkeluar. Pak Rahmat masuk dan menatap ke sekeliling rumah. Darahnya berdesir saat melihat sesuatu di salah satu dinding. Ditulis dengan sesuatu yang tampak seperti arang hitam. Tulisan itu tergores kasar, seperti dibuat dengan terburu-buru. "Jangan cari aku, ruangan menjadi lebih dingin." Warga lain yang melihatnya langsung bergidik ngeri. "Astagfirullah. Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" bisik seorang ibu yang menutup mulutnya dengan kain selendang. Pak Rahmat mencoba menenangkan dirinya.
Coba cari Dika di sekitar rumah. Mungkin dia pingsan atau sembunyi di suatu tempat. Warga segera berpencar. Beberapa orang masuk ke dalam kamar, dapur, dan gudang kecil di belakang rumah, tapi semuanya kosong. Dika menghilang tanpa jejak. Setelah berjam-jam mencari di sekitar rumah tanpa hasil, warga akhirnya memutuskan untuk memperluas pencarian ke pinggir hutan. Beberapa lelaki desa membawa tongkat kayu sebagai perlindungan, meskipun mereka tahu apapun yang terjadi pada Dika bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan dengan senjata biasa. Saat mereka mencapai batas desa, tiba-tiba terdengar suara tawa. Tawa seorang perempuan. Tawa itu terdengar dari dalam hutan, lembut mendayu-dayu, tetapi ada sesuatu yang sangat salah di dalamnya. Itu bukan tawa manusia, itu bukan suara seseorang. Nanombaan sih, itu adalah suara yang menelusup ke dalam tulang, menggetarkan jiwa, dan membawa hawa kematian. Salah satu lelaki desa, Budi, langsung mundur selangkah. Tuhan, itu suara siapa? Tidak ada yang menjawab. Tawa itu masih terdengar, perlahan berubah menjadi isakan kecil, lalu berhenti, sunyi. Hanya ada suara dedaunan yang tertiup angin dan desiran hutan yang terasa semakin kelam. Lalu, Dika. Sebuah suara berbisik berasal dari dalam hutan. Pak, Rahmat langsung mengangkat tangannya. Kita harus pergi sekarang. Tidak ada yang membantah. Dengan wajah pucat dan hati yang dipenuhi ketakutan, mereka semua berbalik dan meninggalkan pinggir hutan itu secepat mungkin. Mereka tahu Dika tidak akan pernah kembali. Malam mulai turun di desa. Angin bertiup pelan, menyusup ke celah-celah rumah dan membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Langit gelap tanpa bintang, seolah menyimpan rahasia yang tidak ingin diungkapkan. Di ujung desa, rumah kosong milik Dika masih berdiri. Warga sudah lama menghindari tempat itu. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi setelah kejadian menghilangnya Dika yang penuh misteri. Namun setiap malam Jumat, sesuatu terjadi. Suara itu kembali terdengar. Malam itu, Ibu Sari, seorang janda tua yang rumahnya paling dekat dengan bekas rumah Dika, tidak bisa tidur. Ia duduk di atas ranjang kayunya, menggenggam tasbih erat sambil menatap jendela. Matanya sudah mulai lelah, tetapi tubuhnya menolak untuk beristirahat karena ia tahu sebentar lagi suara itu akan datang. Dan benar saja, tepat tengah malam, dari arah rumah kosong itu terdengar tawa lirih. Tawa seorang wanita. Tertawa, lalu menangis. Tangisan yang pelan, sesegukan, seperti seseorang yang sedang berduka. Lalu kembali berubah menjadi tawa yang menggema. Suara itu begitu mengerikan, bulu kuduk Ibu Sari berdiri. Ia menutup mulutnya, menahan nafas takut suara tangisan itu akan mendengar dirinya. Ya Allah, lindungi kami, bisiknya pelan. Suara tangisan itu terus berlanjut, semakin lama semakin jelas, seolah sosok itu berada tepat di depan rumahnya. Kabar tentang suara tangisan itu sudah menyebar ke seluruh desa. Beberapa pemuda yang tidak percaya tahayul merasa tertantang. Salah. Satunya adalah Tono dan Jipri. Kita lihat sendiri saja, aku yakin itu cuma suara angin atau binatang, ujar Tono dengan sombong. Jeffrey agak ragu, tapi ia tidak mau terlihat takut di depan teman-temannya. Malam Jumat berikutnya, mereka berdua memutuskan untuk menyelinap ke sekitar rumah Dika dengan membawa senter dan pisau kecil sebagai jaga-jaga. Mereka melangkah menuju rumah yang ditinggalkan itu. Semakin dekat mereka ke rumah Dika, semakin dingin udara di sekitar mereka. Tono berhenti sejenak, merapatkan jaketnya. Kok dingin banget ya? Jeffrey menelan ludah. Ia menyorotkan senternya ke arah rumah. Bekas cakaran di dinding masih ada. Pintu rumah itu sedikit terbuka, seolah mengundang mereka masuk. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki. Mereka berdua langsung membeku di tempat. Lalu suara itu berhenti. Sunyi. Tono mencoba bersikap tenang dan berbisik, mungkin tikus. Tapi sebelum ia bisa berkata lebih banyak, pintu itu tiba-tiba terbanting dengan keras. Bam! Jeffrey langsung mundur selangkah. Ton, kita balik aja. Namun sebelum mereka bisa berbalik, terdengar suara lirih mengalun dari dalam rumah Dika. Suara seorang wanita. Seketika, senter di tangan Jeffrey mati.
Angin bertiup kencang, udara di sekitar mereka semakin dingin hingga nafas mereka berembun. "Kamu di mana, Dika?" Suara itu kini tepat di belakang mereka. Jipri dan Tono membeku. Mereka tidak berani menoleh, tetapi sesuatu menepuk pundak Tono. Jeffrey melihat wajah temannya, langsung pucat pasi. Bibirnya bergetar, matanya melotot ketakutan. Lalu Tono berteriak, seketika mereka berdua langsung lari sekencang-kencangnya, meninggalkan rumah terkutuk itu tanpa berani menoleh ke belakang. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani mendekati rumah Dika. Setiap malam Jumat, tangisan dan tawa itu terus terdengar. Kadang-kadang ada warga yang mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di depan jendela rumah Dika. Kadang tertawa, kadang menangis, seolah masih menunggu seseorang, menunggu Dika